Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah psikologi pendidikan Bapak sama MPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau telah memberikan kita kesehatan, pengetahuan, sehingga kita bisa mengerjakan tugas ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Di sini saya dengan teman-teman kelompok 7 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu dengan tema perkembangan kepribadian dengan anggota saya sendiri, Saiful Bahri, Rofita Amelia, Sofian Anissa, Yasinta Rizky, Zalid, dan Isa ini. Di sini kami akan membaca inti poinnya saja. Langsung untuk pembacaan materi yang pertama akan dibaca oleh Rofita Amelia dan akan dilanjutkan langsung oleh saudari Sofian Anissa dan materi selanjutnya. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu langsung saja ke materinya ya. Kepadanya yang bertugas saya persilakan. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi, sehingga jadi ciri khas pribadinya. Karena dalam kehidupan manusia sebagai individu ataupun makhluk sosial, kepribadian senantiasa mengalami warna-warni kehidupan. Ada kalanya senang, tenteram, dan gembira. Akan tetapi, pengalaman hidup membuktikan bahwa manusia juga kadang-kadang mengalami hal-hal yang pahit, gelisah, frustasi, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa manusia mengalami dinamika kehidupan. Pengertian kepribadian menurut beberapa ahli. Menurut Theodore R. Newcomb, kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang perilaku. Menurut Inger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Menurut Weber, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dilihat oleh seseorang. Menurut M.A.W. Bauer, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Menurut Kojaraningrat, kepribadian adalah beberapa ciri watak yang diperlihatkan seseorang secara lahir, konsisten, dan konsekuen dalam bertingkah laku, sehingga individu memiliki identitas khusus yang berbeda dengan orang lain. Menurut Gordon W. Allport, pengertian kepribadian adalah organisasi sistem jiwa raga yang dinamis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian dirinya yang unik terhadap lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor keturunan dan faktor lingkungan. Ada 3 dasar yang menjelaskan bahwa faktor keturunan menentukan kepribadian seseorang. Yang pertama berfokus pada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak.
Bukti menunjukkan bahwa sifat-sifat seperti perasaan malu, rasa takut, dan agresif dapat dikatakan dengan karakteristik genetis bawaan. Yang kedua, berfokus pada anak-anak kembar dan dipisahkan sejak lahir. Kepribadian anak kembar yang dibesarkan di keluarga dan berbeda ternyata lebih mirip dengan saudara kembarnya dibandingkan kepribadian seseorang kembar. Seorang kembar identik dengan saudara-saudara kandungnya yang dibesarkan bersama-sama. Yang ketiga, meneliti konsistensi kepuasan kerja dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Faktor lingkungan. Lingkungan adalah di mana tempat kita tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta menghasilkan konsistensi berjalannya waktu ideologi yang secara intensi berakar di suatu kultur. Mungkin hanya akan berpengaruh sedikit pada kultur yang lain, akan tetapi pada umumnya stabil dan konsisten, dapat berubah bertanggung pada situasi dan kondisi yang dihadapinya. Akan tetapi faktor keturunan membekali kita dengan sifat dan kemampuan bawaan, tetapi potensi penuh kita ditentukan oleh beberapa baik kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian sehat yaitu A. Mampu menilai diri sendiri secara realistik, mengenai kelebihan dan kekurangan baik secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. B. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, yaitu dapat menilai keberhasilan yang diperoleh dan diraih secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks jika memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan. C. Kemandirian, yaitu mempunyai sifat yang mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, serta menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di lingkungannya. D. Mampu menilai secara realistik, yaitu dapat menghadapi situasi dengan kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan sebagai sesuatu yang sempurna. E. Memiliki falsafat hidup, yaitu mengarahkan hidupnya dengan berdasarkan filsafat hidup berakar dari keyakinan agama yang dianutnya. F. Berbahagia, yaitu situasi kehidupannya diwarnai dengan kebahagiaan, yang didukung faktor-faktor achievement atau prestasi, acceptance atau penerimaan, dan affection atau kasih sayang. G. Penerimaan sosial, mau berpartisipasi aktif di kegiatan sosial dan mempunyai sikap bersahabat dalam berhubungan terhadap orang lain. H. Mampu mengontrol emosi, merasa nyaman dengan emosinya, dapat memahami situasi frustasi, depresi atau stres secara positif atau konstruktif, tidak destruktif atau merusak. I. Menerima tanggung jawab, dia memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. J. Berorientasi keluar atau ekstrovert, bersifat respek, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah yang terdapat di lingkungannya, dan bersifat fleksibel dalam berpikir, menghargai dan menilai orang lain, misalnya dirinya, merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain,
tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi korban orang lain dan mengorbankan orang lain karena kekecewaan dirinya. K. Berorientasi dapat memutuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya yang berdasarkan pertimbangan secara matang atau rasional, tidak atas dasar paksaan dari luar, dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian atau wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kepribadian tidak sehat, yaitu diantaranya mudah marah atau tersinggung, hiperaktif, sulit tidur, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, berimis dalam menghadapi kehidupan, sering tertekan atau stres dan depresi, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Selanjutnya, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya jauh lebih muda atau dengan binatang. Ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang walaupun sudah diperingati atau dihukum. Selanjutnya, senang mengkritik atau mencemoh orang lain, dan juga kurang mempunyai kesadaran untuk menaati ajaran agama. Di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis kepribadian manusia. Yang pertama, introversion atau introversion. Introversion adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri. Jadi, manusia dengan sifat atau jenis kepribadian introversion adalah cenderung menutup diri dari kehidupan luar, yang lebih senang berada di kesunyian atau kondisi tenang daripada tempat yang banyak orang. Extrovert atau extroversion adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia luar manusia tersebut. Extrovert merupakan kebalikan dari introvert. Jadi, manusia atau kepribadian extrovert adalah kepribadian yang cenderung membuka diri dengan kehidupan luar, yang lebih beraktivitas dan lebih sedikit berpikir, serta orang yang senang berada di keramaian atau kondisi yang terdapat banyak orang daripada tempat yang sunyi. Ambivert atau ambiversion adalah kepribadian manusia yang dapat berubah-ubah dari introvert menjadi extrovert atau sebaliknya. Ambivert merupakan kepribadian manusia dengan dua kepribadian, yaitu introvert dan extrovert. Mempunyai kepribadian ambivert yang dapat dibilang baik karena manusia tersebut bersifat fleksibel untuk beraktivitas sebagai introvert maupun extrovert, serta berinteraksi dengan introvert dan extrovert dengan baik. Ambivert sering terlihat moody karena sifat yang sering berubah-ubah.